Di akhir tahun 70-an, Tiongkok memulai perjalanan reformasi ekonomi. Negara ini beralih dari ekonomi terencana terpusat ke sistem yang lebih berorientasi pasar. Hal ini melepaskan periode pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jutaan orang terangkat dari kemiskinan. Dunia menyaksikan dengan kagum ketika Tiongkok mengubah dirinya menjadi pusat kekuatan ekonomi global. Para pemimpin Tiongkok memahami bahwa infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan. Mereka memulai rencana ambisius untuk menghubungkan negara. Jalan, rel kereta api, jembatan, dan bandara bermunculan. Ledakan infrastruktur ini berdampak besar pada masyarakat pedesaan. Desa-desa terpencil kini terhubung ke pasar dan peluang. Bisnis baru membawa pekerjaan dan kemakmuran. Ini adalah bukti komitmen Tiongkok terhadap pertumbuhan inklusif. Perjuangan Tiongkok melawan kemiskinan melampaui pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menerapkan program relokasi yang ditargetkan. Ini melibatkan pemindahan keluarga dari daerah terpencil ke perumahan baru. Keluarga memiliki akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang kerja. Dampaknya pada kehidupan mereka sangat signifikan. Di era informasi, data adalah alat yang ampuh untuk kebaikan sosial. Tiongkok menyadari hal ini dan mengembangkan sistem yang canggih untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kemiskinan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi titik-titik kemiskinan dan menargetkan sumber daya dengan presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendekatan berbasis data ini merupakan pusat dari strategi pengentasan kemiskinan Tiongkok. Dengan memahami kebutuhan spesifik dari komunitas yang berbeda, pemerintah dapat menyesuaikan intervensinya untuk dampak yang maksimal. Hal ini memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Data yang dikumpulkan melampaui demografi dasar. Ini termasuk informasi tentang pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kondisi kehidupan. Hal ini memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi akar penyebab kemiskinan di area tertentu dan mengembangkan intervensi yang ditargetkan. Pendekatan berbasis data ini merupakan faktor kunci keberhasilan Tiongkok. Hal ini memungkinkan tingkat presisi dan akuntabilitas yang sebelumnya tidak terbayangkan. Ini memastikan bahwa setiap yuan yang diinvestasikan dalam pengentasan kemiskinan digunakan untuk potensi penuhnya. Tiongkok merangkul revolusi digital dengan sepenuh hati. Ini memiliki dampak yang besar pada upaya pengentasan kemiskinannya. Platform e-commerce muncul sebagai alat yang ampuh untuk menghubungkan masyarakat pedesaan ke pasar nasional dan global. Petani sekarang dapat menjual hasil bumi mereka secara langsung kepada konsumen secara online, melewati tengkulak tradisional, dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Usaha kecil di daerah terpencil memperoleh akses ke basis pelanggan yang lebih luas. Lonjakan e-commerce ini menciptakan lapangan kerja dan peluang baru di daerah pedesaan. Desa-desa yang dulunya terisolasi menjadi pusat kegiatan kewirausahaan. Kaum muda yang mungkin dulunya bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan, kini menemukan peluang di komunitas mereka sendiri. Kekuatan transformatif teknologi, khususnya e-commerce, memainkan peran penting dalam kisah sukses pengentasan kemiskinan Tiongkok. Ini menunjukkan bagaimana inovasi dapat memberdayakan masyarakat terpinggirkan dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Para pemimpin Tiongkok menyadari bahwa pemberantasan kemiskinan sejati membutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi. Ini menuntut investasi dalam modal manusia. Mereka melakukan investasi yang signifikan dalam pendidikan dan perawatan kesehatan, khususnya di daerah pedesaan. Sekolah-sekolah baru dibangun dan guru-guru direkrut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di komunitas-komunitas yang kurang terlayani. Akses terhadap perawatan kesehatan diperluas, dengan klinik dan rumah sakit baru didirikan di daerah terpencil. Investasi ini memiliki dampak transformatif pada kehidupan jutaan orang. Pendidikan membekali anak-anak dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk memutus siklus kemiskinan. Perawatan kesehatan yang lebih baik menghasilkan kehidupan yang lebih sehat dan lebih produktif. Berinvestasi dalam potensi manusia bukan hanya hal yang benar untuk dilakukan, itu adalah hal yang cerdas untuk dilakukan. Ini menciptakan tenaga kerja yang lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih produktif. Meletakkan dasar untuk pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial yang berkelanjutan.
Upaya pengentasan kemiskinan Tiongkok bukan sekadar inisiatif pemerintah dari atas ke bawah. Upaya-upaya tersebut dicirikan oleh penekanan yang kuat pada partisipasi masyarakat. Masyarakat setempat secara aktif dilibatkan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas mereka sendiri. Pendekatan dari bawah ke atas ini memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan disesuaikan dengan keadaan khusus dari komunitas yang berbeda. Ini memupuk rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara penduduk setempat. Penekanan pada partisipasi masyarakat ini berakar pada filosofi kemakmuran bersama. Ini mencerminkan keyakinan bahwa kemajuan sejati membutuhkan keterlibatan aktif dari semua segmen masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini merupakan faktor kunci keberhasilan Tiongkok. Ini memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak dipaksakan dari atas, tetapi didorong oleh kebutuhan dan aspirasi orang-orang yang akan diuntungkan. Keberhasilan Tiongkok dalam memberantas kemiskinan ekstrem adalah pencapaian yang luar biasa. Namun perjalanan masih jauh dari selesai. Tantangan baru muncul ketika negara tersebut berjuang untuk mencapai kemakmuran bersama bagi semua warganya. Ketimpangan pendapatan tetap menjadi perhatian, dengan kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Degradasi lingkungan merupakan ancaman bagi pembangunan berkelanjutan. Populasi yang menua menghadirkan tantangan bagi sistem jaminan sosial dan perawatan kesehatan. Mengatasi tantangan-tantangan ini akan membutuhkan inovasi dan adaptasi yang berkelanjutan. Tiongkok harus menemukan cara untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sambil memastikan bahwa manfaatnya dibagi secara lebih adil. Ia harus menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, mengejar jalan yang lebih berkelanjutan menuju kemakmuran. Bab selanjutnya, dalam perjalanan pembangunan Tiongkok akan sangat penting. Ini akan menentukan apakah negara tersebut dapat membangun di atas keberhasilan pengentasan kemiskinannya dan menciptakan masa depan yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan bagi semua warganya. Pengalaman Tiongkok menawarkan pelajaran berharga bagi komunitas global. Meskipun modelnya tidak dapat direplikasi secara grosir, prinsip dan pendekatan tertentu dapat diadaptasi dengan konteks yang berbeda. Penekanan pada pengambilan keputusan berbasis data, intervensi yang ditargetkan, dan partisipasi masyarakat adalah pelajaran berharga yang dapat menginformasikan upaya pengentasan kemiskinan di seluruh dunia. Pentingnya berinvestasi dalam modal manusia, khususnya pendidikan dan perawatan kesehatan, adalah kebenaran universal. Namun, penting untuk mengakui konteks historis dan politik yang unik dari keberhasilan Tiongkok. Meniru modelnya secara membabi buta tanpa mempertimbangkan realitas lokal tidak mungkin menghasilkan hasil yang diinginkan. Perang global melawan kemiskinan membutuhkan upaya kolektif. Pengalaman Tiongkok menunjukkan kekuatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Inovasi, khususnya di bidang teknologi, akan terus memainkan peran penting dalam mengembangkan solusi untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan yang terus-menerus. Namun, kemajuan teknologi harus disertai dengan komitmen terhadap pertimbangan etika dan fokus pada kesejahteraan manusia. Pada akhirnya, pengejaran pemberantasan kemiskinan harus selaras dengan tujuan yang lebih luas dari pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan perlindungan lingkungan dan inklusi sosial. Perjalanan Tiongkok menawarkan secercah harapan dan pengingat bahwa perubahan transformatif adalah mungkin.